Masih di Konspirasi Prabu, pemirsa. Ya, ini informasi berikut ini informasi yang juga bikin heboh ya. Dan juga polemik berkepanjangan. Tapi pada akhirnya ada ketetapan hukum nih ya terhadap pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, yaitu Panji Gumilang sebagai tersangka penistaan agama. Iya, akhirnya ya Mas ya, setelah dipanggil menjadi saksi, sempat mangkir juga karena sakit. Panji Gumilang yang kini tersangka, pemirsa akan ditahan selama 20 hari untuk diperiksa lebih mendalam. Penetapan tersangka Panji Gumilang dilakukan setelah menjalani pemeriksaan lebih dari 6 jam. Dalam pemeriksaan tersebut, polisi meminta keterangan Panji terkait 3 laporan polisi. Salah satunya terkait dugaan penistaan agama. Dari hasil gelar perkara, penyidik kemudian menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi penetapan tersangka Panji Gumilang oleh polisi. Polisi bekerja dengan cermat, mengundang ahli hukum pidana, ahli agama, ahli teknologi, ahli bahasa, bahkan juga menguji laboratoriumnya, laboratorium forensiknya tentang ucapan-ucapan dia tuh asli apa diedit, kalau dipotong bagian mana yang dipotong kan ketahuan semua. Nah, dari situ kemudian dipanggil, tidak datang, kan tidak boleh dipaksa orang tidak datang sebelumnya. Baru datang kemarin langsung ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya Panji Gumilang 2 kali mangkir pada pemeriksaan sebelumnya dengan alasan sakit. Seakan ingin menunjukkan bahwa dirinya benar-benar sakit, Panji Gumilang memperlihatkan tangan kirinya yang dibalut kain berwarna biru. Selain kasus penistaan agama, Panji Gumilang juga diduga terlibat kasus tindak pidana pencucian uang melalui ratusan rekening miliknya yang telah dibekukan oleh PPATK. Tim Liputan iNews melaporkan. Oke, sekarang kita ke informasi mengenai kasus korupsi yang belakangan cukup buat heboh juga, yaitu kasus korupsi di Basarnas. Ya, karena ada 2 tersangka nih yang masih aktif juga sebagai tentara ya Mas ya. Tentunya kasus akan disidangkan dalam persidangan militer dan keduanya juga sudah ditahan di instalasi tahanan militer di Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Jadi kedepannya ya kita akan sama-sama melihat ya bahwa KPK dan TNI ini akan terus bersinergi untuk mengungkap kasus korupsi di Basarnas ini yang nilainya mencapai 88,3 miliar rupiah. Puspom TNI telah meningkatkan kasus dugaan suap proyek Basarnas ke tahap penyidikan dan menetapkan Kabasarnas, Marsdia TNI Henry Alfiandi dan Korsmin Kabasarnas, Letkol Arif Budi Cahyanto sebagai tersangka kasus suap di Basarnas. Keduanya ditahan di Pusat Tahanan Militer Angkatan Udara di Halim Perdana Kusuma, Jakarta dan masih diperiksa intensif. TNI pun akan tetap bersinergi dengan KPK untuk mengungkap kasus ini. Sementara dengan status kedua tersangka yang masih aktif sebagai TNI, maka nantinya kasus ini akan disidang dalam persidangan militer. Jadi waktu kejadian pada saat atau yang dilakukan oleh HA ini saat beliau masih aktif sebagai prajurit TNI. Jadi proses hukumnya masuk dalam kompetensi peradilan militer. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita akan mengembangkan semaksimal mungkin permasalahan yang ada ini dengan terus berkoordinasi ketat dengan KPK terkait dengan apa yang sudah ada dalam laporan polisi yang ada di KPK maupun ada di kami, yaitu kejadian dari mulai 2021 sampai dengan 2023.
Jadi itu akan kita gali nanti. Demikian. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD menilai peradilan militer lebih steril dari intervensi politik dan desakan masyarakat sipil. Ia meminta masyarakat percayakan kasus korupsi di Basarnas yang menyeret 2 anggota TNI kepada peradilan militer. Koordinasi sudah dilakukan tadi malam atas arahan Panglima TNI dan Kasau. Puspom TNI sudah melanjutkan mentersangkakan atau menjadikan tersangka pejabat yang bersangkutan dan sudah ditahan untuk selanjutnya diproses menurut hukum di peradilan militer. Kesan saya pribadi, peradilan militer itu kalau sudah mengadili biasanya lebih steril dari intervensi politik, ya. Biasanya lebih steril dari tekanan-tekanan masyarakat sipil. Ketua KPK Firly Bahuri juga memastikan pihaknya akan menuntaskan kasus korupsi di Basarnas sesuai ketentuan hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dan kita pastikan KPK dan TNI berkomitmen untuk terus bekerja sama dalam melakukan penanganan perkara ini sampai tuntas. Sebelumnya KPK menetapkan 2 anggota TNI sebagai tersangka dugaan suap proyek pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan. Mereka adalah Kabasarnas RI periode 2021-2023, Marsdia Henry Alfiandi, dan Koordinator Administrasi Kabasarnas, Letkol ADM Arif Budi Cahyanto. Selain 2 anggota TNI, KPK juga menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Mereka diduga menyuap Kabasarnas untuk memenangkan tender proyek. Tim Liputan iNews melaporkan. Yang paling penting, keduanya sepakat untuk berkomitmen dalam memberantas korupsi. Karena kan kita sama-sama tahu bahwa sebelumnya sempat juga ini menjadi permasalahan, ya, dikarenakan KPK menetapkan tersangka petinggi militer yang sedang aktif. Namun yang jelas kita berharap tentu KPK-nya juga jadi jangan ciut, ya. Walaupun nanti petinggi militer ataupun juga pejabat publik yang lain, jika memang ada kasus korupsi harus segera diungkapkan. Namun kali ini komunikasinya yang lancar. Ya, pokoknya bersinergi yang baik. Bersinergi. Ya, Mas, ya. Nah, sementara itu pemirsa, bakal calon presiden Partai Perindo yaitu Ganjar Pranowo berkunjung ke Cirebon. Dalam lawatannya ke Cirebon, Jawa Barat, Ganjar Pranowo menyempatkan sowan ke sejumlah ulama. Ganjar Pranowo sowan ke Kiai Karismatik Cirebon, Kiai Haji Abdurrahman Ibnu Ubaidillah yang merupakan pengasuh Ponpes Dar Al-Tauhid. Nah, dalam kesempatan ini Ganjar berdialog hangat bersama ulama dan ribuan santri. Ganjar meyakini santri merupakan tonggak penyebaran ilmu agama dan iptek ke masyarakat luas. Pertemuan Ganjar dengan ulama dan santri Ponpes Dar Al-Tauhid ditutup dengan salat maghrib berjamaah. Mertuanya Gus Yasin ya. Jadi pas ini di acara di Buntet, ya sowan karena saya belum pernah ke sini dan di waktu-waktu kesempatan yang lain sering kali ketemu. Maka hari ini kita niatkan untuk bisa mampir dan ternyata pas jelang maghrib tadi bisa sholat jamaah bersama para santri dan keluarganya. Ya tentu silaturahmi akan membuat keakraban di banyak orang, di antar keluarga begitu ya. Karena sering di antara kita bertemu dalam banyak momen, tapi belum pernah saling berkunjung. Tentu ya senanglah saling mendoakan. Mahasiswa Universitas Brawijaya namanya adalah Sultan Rifaat Al-Fatih yang kehilangan kemampuan bicara akibat terjerat kabel optik di Jalan Antasari, Jakarta. Nah, sampai sekarang pihak keluarga juga terus mencari keadilan untuk putranya. Sultan Rifaat Al-Farih, mahasiswa Universitas Brawijaya ini tidak lagi bisa bernafas melalui hidung dan mulut. Agar bisa menghirup oksigen, ia kini menggunakan alat bantu yang terkalung di lehernya. Tidak hanya itu, Sultan juga tidak bisa makan dengan normal. Aku benar-benar pas aku denger itu benar-benar sedih banget kan. Aku kira kayak banyak hal yang bisa kita lakuin itu sebelumnya. Jadi setelahnya ada banyak hal lain. Ya ternyata ada, ya kita kan nggak tahu ya ada kecelakaan juga ya. Jadi ya bukan cerita yang kita pengen gitu.
Penderitaan Sultan bermula sejak 7 bulan lalu saat ia menghabiskan libur semester di Jakarta. Ketika melintas di Jalan Pangeran Antasari, leher Sultan terjerat kabel optik yang tersangkut di sebuah mobil SUV. Sultan pun terjatuh hingga tak sadarkan diri. Sejak saat itu, hidup pemuda 20 tahun ini berubah. Dan kini pihak keluarga terus menuntut keadilan dari perusahaan kabel fiber optik yang telah merenggut masa depan putra mereka. Kalau untuk dengan Bali Tower saat ini sih belum ada satu progres yang signifikan dalam artian supaya diketahui bahwa sampai saat ini kami keluarga Sultan itu belum menerima 1 rupiah pun apapun itu bentuknya tidak ada. Upaya-upaya yang kami harapkan adalah upaya kekeluargaan untuk menyelesaikan ini. Cepat kita selesaikan baik-baik. Sekali lagi cepat kita selesaikan baik-baik. Saya harapkan dari manajemen Bali Tower bisa bertemu saya atau mengundang saya untuk kemudian kita berbicara terkait dengan data dan fakta anak saya ini. Keluarga berharap agar Sultan segera pulih agar bisa kembali meraih cita-citanya. Selain berprestasi secara akademis, Sultan juga dikenal memiliki jiwa sosial yang tinggi karena sering mengajar anak-anak yang kurang beruntung. Namun sejak seutas kabel optik menjerat ke lehernya, hidup Sultan berubah. Dari Jakarta, Jamar Haenda, Yudi Richard, iNews melaporkan. Demikian Konspirasi Prabu hari ini, saya Prabu Revolusi. Dan saya Ayah Nufus, pemirsa pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di Konspirasi Prabu berikutnya.